Software apotek penjualan resep dan umum AAPT1. Untuk mendapatkan installer kita download dari website indo-aplikasi.com. Ada tombol download, klik download. Software apotek penjualan resep dan umum software apotek AAPT1 atau APT01 adalah program aplikasi untuk apotek yang terdiri dari fitur yang umum dibutuhkan apotek, yaitu untuk manajemen stok obat, manajemen pelanggan, supplier, hutang piutang, transaksi, pembelian dan penjualan, serta laporan-laporan. Serta bisa membedakan penjualan obat yang berdasarkan resep dan penjualan biasa tanpa resep. Kita sudah mendownload, kita klik hasil downloadannya, kemudian kita double klik installernya, kita klik more info, run anyway, next, finish. Software telah kita install. Pastikan untuk pertama kali kita compatibility dulu dengan klik kanan pada shortcutnya property compatibility. Pastikan ini sudah kita centang menjadi Windows XP Service Pack 2 atau Windows XP Service Pack 3. Klik apply, oke. Itu untuk pertama kali saja. Untuk menjalankannya adalah double klik shortcutnya, username master, password dikosongin, login. Seperti ini tampilan softwarenya. Di sini ada transaksi, ada master. Pada bagian master digunakan untuk mendata data master. Ada data barang, yaitu obat atau barang-barang yang dijual di apotek. Pelanggan untuk mendata pelanggan. Supplier untuk mendata pemasok atau tempat kita gulakan. Dokter untuk mendata dokter yang membuat resep yang dibawa oleh pelanggan, dokternya siapa. Kemudian etiket digunakan untuk mendata cara pakai obat atau alat medis. Sales digunakan untuk data sales toko kita. Stock of name untuk mencocokkan stok. Back office dan pengaturan ini. Pengaturan digunakan untuk mengatur aplikasi ini, yang boleh login siapa ini di bagian pengaturan data operator. Kita bisa menambahkan data operator baru, misalkan kasir namanya siapa, itu kita tulis di sini. Kemudian kita centang hak akses apa yang bisa dia buka. Kemudian header digunakan untuk mengatur cetakan struk pada bagian atas identitas toko Anda. Diubah dulu di sini, kemudian klik simpan ini. Jika Anda menggunakan beberapa komputer, agar komputer satu dengan yang lain sinkron, maka database-nya cukup satu saja, diletakkan di salah satu komputer, kemudian foldernya di-sharing, kemudian pilih lokasi database ini. Kemudian di bagian transaksi ada pembelian, penjualan dan seterusnya. Untuk pembelian ini digunakan untuk memasukkan data ketika kita kulakan kepada supplier. Penjualan digunakan untuk memasukkan data ketika kita menjual barang kepada pelanggan. Hutang ini akan muncul otomatis ketika kita melakukan transaksi pembelian secara hutang atau tidak tunai. Piutang akan muncul otomatis ketika kita melakukan transaksi penjualan secara tidak tunai atau transaksi yang tempo, otomatis keuangan masuk piutang. Biaya digunakan untuk mendata biaya-biaya di toko kita, misalkan biaya listrik, biaya sampah, biaya beli apa gitu, macam-macam. Nanti akan mengurangi kas biaya ini. Kas terdata otomatis ketika kita melakukan pembelian, kas akan berkurang, akan kas keluar. Penjualan, ketika kita penjualan tunai, maka kas akan bertambah, kas masuk. Hutang, ketika kita membayar hutang, maka kas akan keluar. Piutang, ketika kita menerima pembayaran piutang dari pelanggan, maka kas akan bertambah. Akan ada data pemasukan kas. Katalog digunakan untuk mencetak label.
atau mencari barang, bisa dicetak ini. Kemudian laporan digunakan untuk melihat data-data laporan. Seperti inilah tampilan dari software apotek penjualan umum dan resep, kodenya AAPT1. Langkah pertama kita adalah mendata barang. Setelah kita mengubah identitas toko, kita mendata barang yang ada di toko kita. Untuk menambahkan, klik tambah. Misalkan di sini saya menggunakan scanner barcode untuk memasukkan, maka scanner barcode-nya kita tancapkan dulu ke dalam laptop atau komputer melalui USB. Scanner sudah saya tancapkan, kemudian di sini saya punya contoh data barang ini Nuvo antibakterial hand sanitizer, saya scan. Maka kodenya akan otomatis terketikkan di situ. Namanya misalkan harga belinya 18.000. Misalkan harga jual biasanya 25.000. Harga jual resep juga 25.000 misalkan, karena ini biasanya obat tidak perlu pakai resep. Stoknya misalkan 0. Simpan. Maka sudah terdata di sini Nuvo hand sanitizer. Untuk barang-barang yang lainnya silakan dimasukkan semua. Ketika kita memasukkan data obat, kalau obatnya obat yang dijual dengan resep, maka harga biasa dan harga resep silakan dibedakan. Misalkan kalau harga resep lebih mahal. Untuk mendata pelanggan, supplier dan seterusnya sama saja dengan mendata barang itu. Klik tambah dulu, kemudian isikan datanya, kemudian simpan. Untuk etiket ini digunakan untuk mendata cara-cara penggunaan obat, penjelasan obat atau penjelasan peralatan dan sebagainya, nanti akan tercetak di nota penjualan. Kita akan mencontohkan untuk pembelian. Ketika tadi sudah memasukkan data Nuvo, misalkan stoknya masih kosong, kita ingin kulakan dari supplier, misalkan Nuvo, kita kulakan misalkan 50 botol, kita ketikkan 50, kemudian tekan enter di keyboard, enter, kemudian lanjutkan, kemudian bayar, simpan. Maka masuk ke data pembelian senilai 900.000, kas juga terjadi pengeluaran 900.000. Akan muncul di laporan pembelian juga grafik pembelian. Nah, ini
Untuk penjualan, ketika kita menjual kepada pelanggan, kita masuk ke penjualan, kemudian kita bisa untuk barang yang resep, kita klik resep, nanti akan dokternya siapa yang membuat resep. Kalau biasa ya biasa ini. Kalau biasa kita tidak perlu menginputkan data dokter, kalau resep kita perlu menginputkan data dokter. Misalkan biasa kita bisa pakai scanner barcode, bisa juga langsung cari di situ di F1. Setelah men-scan seperti ini, ketikkan jumlah belinya berapa, misalkan 1, enter, etiketnya dimasukkan apa tidak. Kalau etiketnya dimasukkan, maka tekan F2 atau ketikkan kodenya di bagian kolom etiket itu sesuatu, kemudian enter. Karena yang saya contohkan ini Nuvo hand sanitizer, tidak perlu etiket, langsung tekan enter. Lalu tekan F8 atau klik F8 ini, simpan. Nominal pembayarannya misalkan 25.000, simpan, kemudian bisa dicetak. Maka data transaksi penjualan tersebut terdata di tabel penjualan. Masuk juga ke kas, ada kas masuk Rp25.000. Kemudian laporan grafik penjualan, total omsetnya 25 dalam ribuan, 25.000. Masuk juga ke grafik laba, labanya 7.000. Masuk juga ke jumlah transaksi penjualan, ada 1 transaksi penjualan. Demikian panduan mengenai software apotek penjualan umum dan resep AAPT1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.